السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس، وما زلنا نتكلم في أركان الإيمان. وصلنا إلى قوله والبعث، أي إيمان بالبعث، beriman pada hari kebangkitan. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك. Aslinya makna al-ba'ats adalah pergerakan atau isarah, pengaruh. Wal muradu bihi fi lisan syara', tetapi yang dimaukan di dalam istilah syariat adalah ikhrajul mauta min quburihim ahya'an yaumil qiyamah. Alladhi yahummuna barakallahu fikum huwa makna syara'. Yang penting, yang berkait, yang semestinya kalimat dalam syariat diartikan, dipahami sesuai dengan istilah syariat. Itu kaidah. Khudh laka qaidah. Illa idza qarana qarinah. Kecuali kalau ada qarinah-qarinah yang mengeluarkannya dari istilah tersebut. Kalau tidak ada, kembali ke hukum asalnya. Kalau syariat menyuruh salatlah, tentunya yang dipahami adalah istilah istilah syariat. Salat adalah satu ibadah tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, ada doa khusus, ada gerakan khusus, dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud. Setiap kita mendengar salat, itu yang dimaksud. Tetapi ketika ada qarinah, salatullah ala abdihi sana'uhu indal malaika. Salatnya Allah kepada hambanya. Masa Allah salat berdiri, ruku, sujud, menyembah hambanya? Ya nggak mungkin. Itu qarinah namanya. Berarti salat di situ bermakna salawat. Salat di situ bermakna salawat. Dan salawat bagi Allah bermakna pujian. Sana'ullah ala abdih. Pujian Allah terhadap hambanya. Wa hakadha fi hadhihi al-kalimah al-imanu bil ba'thi. Beriman kepada al-ba'ats. Oh, berarti beriman kepada gerakan-gerakan. Sebentar, itu lughatan. Tentunya yang dimaksud adalah istilahan fi istilahi syara'. Ma huwa fi istilahi syara'? Ihya'ul mauta min quburihim ahya'an yaumil qiyamah. Li faslil qada'i bainahum.
dikeluarkannya orang-orang mati dari kuburnya dalam keadaan hidup. Yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan hidup. Kapan itu? Nanti yaumul qiyamah. Untuk apa itu? Lifaslil qada. Untuk diselesaikan urusan-urusan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sebiji darah pun kebaikan akan melihat hitungannya nanti. Dan barang siapa yang beramal dengan kejelekan sebiji darah saja akan melihatnya nanti. Semuanya akan dihisab. Barakallahu fiikum. Apa yang berikutnya? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Lo mana beriman dengan hari kiamatnya? Katanya rukun iman adalah iman hari kiamat. Ini kebangkitan kok. Barakallahu fiikum. Kalimat bil ba'si mencakup sekian perkara. Beriman dengan kebangkitannya, beriman dengan harinya, hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari kiamat. Dan beriman adanya faslul qada, penyelesaian urusan, berarti hisab, hari perhitungan, timbangan, dan sekian banyak yang berkait dengannya. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Syekh Khalil Harras, wa yajibul imanu bil ba'si ala sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih. Wajib beriman dengan kebangkitan sesuai dengan gambaran yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Apa gambaran yang ada dalam Al-Quran? Apa gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis? Semuanya kita imani. Apa yang ada dalam Quran dan apa yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah. Wa huwa annahu jama'a baina tahallala min ajza'il ajsad allati kanat fid dunya wa insya'uha khalqan jadidan wa i'adatul hayati ilaiha. Benar-benar kebangkitan. Benar-benar dihidupkan kembali. Benar-benar dibangkit manusia seutuhnya. Sehat walafiat. Hidup. Bukan sudah badannya rusak-rusak. Matanya sudah meleleh keluar. Itu khayalan orang-orang ahli khurafat. Ahli khurafat. Benar-benar dibangkitkan. Apa saja rincian kebangkitan? Pertama, dikumpulkannya semua serpihan-serpihan manusia menjadi utuh kembali. Yang sudah hancur, yang sudah jadi tanah, yang sudah bagaimanapun akan berkumpul kembali. Menjadi utuh, itu satu. Kedua, diberi kehidupan kembali. Jadi bukan hanya utuh, tapi hidup. Saya ulangi kalimat beliau. Tahallala min ajza'il ajsadi allati kanat fid dunya. Terkumpulnya, bergabungnya semua bagian-bagian tubuh yang ada di dunia ini kemudian terbentuk kembali. Wa insya'uha khalqan jadidan, dan kemudian dibentuk kembali manusia seutuhnya. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan kemudian dihidupkan kembali. Ikhwani fillah azakumullah. Pernah lihat galian tanah? Orang menggali tanah? Ya tanah, semuanya tanah murni diletakkan. Tiba-tiba kena hujan. Beberapa hari kemudian sudah ada hijau-hijau. Pernah lihat itu? Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kebangkitan seperti itu. Seperti tumbuhan yang tumbuh-tumbuh, yang tumbuh dari bumi, dari tanah. Tadinya tanah.
Kalau yang di atas sana ada pohon-pohon hijaunya, sudah kita katakan ya itu sudah ada pohonnya. Taib, yang dari dalam tanah, diambil tanah murni, ditumpuk di sini. Setelah kena hujan beberapa hari, tiba-tiba hijau, tumbuh-tumbuhan macam-macam, entah tumbuhan dari mana. Begitulah kehidupan barakallahu fikum, atau begitulah kebangkitan. Maka Allah katakan kadzalikan nusyur. Demikianlah kebangkitan. Setelah Allah menceritakan, falamma anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat, ya kan? Kata Allah, ketika kami turunkan air hujan, 'alaihal ma', kami turunkan air, ihtazzat, bergerak, warabat, kemudian tumbuh, wa ambatat, membesar tumbuh-tumbuhan. Diakhiri dengan demikianlah kebangkitan. Sama kebangkitan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan kemudian dari dalam tanah tumbuh manusia. Kamu akan jawab, ya pohon itu kan karena ada bibitnya kecil, gak terlihat, tiba-tiba kena hujan tumbuh. Karena kecilnya seperti tanah. Wa kadzalikal insan. Demikian pula insan memiliki ajabud danab. Ajabud danab. Ekor yang menakjubkan, yang tidak bisa hancur. Dari situ dibentuk, dari situ dibangkitkan. Barakallahu fiikum, ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalimat ini dari Syekh Khalil Harras bahwa kebangkitan itu terbentuknya jasad menjadi manusia kembali, kemudian diberi kehidupan. Membantah ucapan-ucapan orang kafir yang dulu dan sekarang. Orang-orang kafir yang dulu, musyrikin, membawa tulang yang rapuh, dihancurkan di hadapan Rasulullah SAW, bahkan ditiup ke muka Rasulullah SAW. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang akan bisa membangkitkan tulang belilang yang sudah hancur ini? Ejekan dari musyrikin. Maka Allah ajarkan nabinya untuk menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka, yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Mana yang lebih mudah? Menciptakan yang belum ada sebelumnya, atau menciptakan yang sudah pernah ada? Ayyuhuma ashal? Penciptaan. I'adah, pengulangan. Mana yang lebih mudah? Menciptakan pertama kali atau tinggal mengulangi? Mengulangi lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diajarkan oleh Allah kepada nabinya untuk menjawab mereka yang mengejek dengan berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan padanya, yang akan menciptakannya kembali, yang akan membangkitkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Dia bisa menciptakan pertama kali, apa susahnya mengulangi? Dia Allah Maha Kuasa untuk menciptakan dari yang tadinya belum pernah ada sebelumnya. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak pernah disebut-sebut ada insan. Enggak pernah disebut-sebut ada manusia. Lam yakun syai'an madhkura. Tetapi tiba-tiba Allah ciptakan manusia yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah disebut-sebut. Setelah itu mengulangi, ya lebih mudah mengulangi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bantahan bagi orang yang terdahulu. Orang kafir yang sekarang, padahal mereka mengaku muslimin sebagiannya, kata mereka, kami percaya pada kebangkitan. Tetapi bukan kebangkitan jasad. Jasad mah sudah hancur. Jasad mah udah remuk, ramim. Udah menjadi tulang belulang yang rapuh, sudah jadi tanah. Tetapi nanti
Ruh-ruh mereka dibangkitkan yaumul qiyamah. Yang dihisab adalah rohnya, yang dihitung adalah rohnya, yang masuk surga adalah rohnya, yang masuk neraka juga rohnya. Dunia ini alam jasad, akhirat alam ruh katanya. Kalla wallah, tidak demi Allah. Ini ucapan dusta, ucapan bunun, prasangka-prasangka bodoh. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dengan kalimat kebangkitan, dengan kalimat dihidupkan, dengan kalimat dibentuk. Dibentuk itu artinya jasad-jasadnya dibentuk utuh kembali. Maka ucapan ini tadi, jama'a ma tahallala min ajza'il ajsad. Dikumpulkannya apa yang sudah tercerai-berai, dikumpulkannya apa yang sudah tercerai-berai dari jasad. Berarti ruhnya saja atau jasadnya juga? Jasadnya juga. Wa munkirul ba'thi al-jusmani kal falasifati wan nasara. Siapa yang menganggap atau siapa yang mengingkari kebangkitan jasad? Mereka hanya percaya dengan kebangkitan ruh. Di antara mereka yang munkirul ba'thil jusmani, di antara mereka yang mengingkari kebangkitan jasad adalah kaum filsafat. Adalah kaum filsafat. Wa kan nasara, dan kaum Nasrani. Kuffarun, maka mereka ini orang-orang kafir karena mengingkari kebangkitan jasad. Wa amma man aqarra bihi walakinahu zama'a anna Allah yab'atsul arwah fi ajsamin ghairil ajsam allati kanat fid dunya fa huwa mubtadi'un fasiq. Ada lagi aliran lain percaya dengan kebangkitan, tapi mengingkari kebangkitan jasad. Kalau mengingkari kebangkitan jasad, maka dia kafir. Karena menentang Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada lagi yang mengatakan, kami tidak mengingkari kebangkitan jasad, tapi jasad yang nanti dipakai untuk roh-roh itu, bukan jasad yang tadi di dunia. Lain. Ghairal ajsam allati kana fi dunya. Badannya, tubuhnya bukan tubuh yang dulu di dunia. Lain. Maka orang ini mubtadi'un fasik. Ahlul bid'ah yang sesat. Kamu lihat temanmu Muhammad, Abdullah, Amir, Salim, Sulaim, ikhwan, akhwin. Gak kenal. Karena bentuknya lain. Gak seperti ini. Saya temanmu. Bengong. Wajahnya beda. Ini mubtadi'. Siapa bilang? Dibangkitkannya ruh di jasad lain. Tidak. Benar-benar di jasad dia sendiri. Sehingga kita bisa ketemu dengan fulan wa'alan dalam keadaan mengenali. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, ketika mereka melihat penduduk neraka yang sedang diazab, berputar-putar di neraka dalam keadaan ususnya, isi perutnya keluar semua semburat. Betapa sedihnya, betapa seremnya kan? Kenal. Kata Nabi, bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran? Orang itu menjawab, iya, aku menyuruh kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Iya, aku melarang kejelekan, tapi aku sendiri mengerjakannya. Ternyata yang diadab tadi adalah orang yang di dunia mengajak kebaikan, mencegah dari kemunkaran, tetapi melupakan dirinya sendiri. Yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan di mulutnya apa yang dia sendiri enggak kerjakan. Ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian lupakan dirimu sendiri. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Asyahid barakallahu fikum. Orang-orang yang melihat tadi kenal. Berarti wajahnya wajah baru atau wajah yang sudah ada di dunia? Wajah yang sudah pernah ada di dunia. Dibangkitkan kembali. Kamu ya kayak kamu. Kamu juga kayak kamu. Saya ya kayak saya. Barakallahu fiikum.
Berarti ada dua pengingkar-pengingkar. Yang satu mengingkari benar-benar kebangkitan jasad secara keseluruhan, maka inilah yang dikatakan kafir, mengingkari Quran wa sunnah. Yang kedua, percaya dengan kebangkitan ruh dan jasad, tapi jasadnya jasad baru. Bukan jasad yang dulu di dunia. Berbeda. Jasad lain. Fahaulai mubtadi'un. Mereka ini ahlul bid'ah. Yang keenam dari rukun-rukun iman adalah al-imanu bil qadari. Beriman kepada takdir. Baik dan buruknya. Wa ammal qadar fahuwa fil asl masdarun taqulu qaddartu asy-syai'a bi fathid dal wa takhfifiha aqdiruhu bi kasriha qadran wa qadaran idza ahatta bi miqdarih. Biasa para ulama akan menjelaskannya secara bahasa dulu. Bahwa al-qadar asal katanya dari masdar. Masdar qadartu syai' qadran. Dengan difathahkan pada huruf dal dan ditakhfif tanpa tasydid. Takhfif maknanya ringan, tidak diberatkan. Berarti bukan qadartu syai', bukan. Tanpa tasydid di dal. Qadartu syai'. Fi'il mudhari'nya aqdiruhu dikasriha, dengan dikasrahkan dalnya. Qadartu aqdiruhu bikasriha qadran wa qadaran. Bisa masdarnya qadran, bisa masdarnya qadaran. Maknanya adalah idza ahatta bimiqdari, jika engkau mengetahui ukurannya. Jika engkau mengetahui kadarnya, jika engkau mengetahui seberapa dia, kayak apa dia, maka maknanya qadartu atau qadirtu syai'. Qadartu syai'. Kamu tidak melihat, tapi meraba pulpen ini. Qadartu syai'. Qadartu hadzal qalam. Artinya aku sudah tahu bentuknya, ukurannya. Itu dikatakan qadartu. Ada lagi yang mengukur beratnya. Qadartu syai'. Aku tahu seberapa beratnya ini. Kadarnya seberapa. Nisfu kilo. Ini setengah kilo. Ya. Itu mana qadara. Sehingga kalau ada sesuatu yang ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Maka yang bisa akan berkata qadartu. Aku bisa. Maksudnya aku mengetahui caranya, aku mengetahui kadarnya dan bagaimana caranya, aku tahu. Ya. Takdir, aqdir. Ana aqdir. Aku bisa. Hadza barakallahu fikum fil asl. Aslul lughah atau lughatan secara bahasa. Makna etimologi kata mereka. Wal muradu bihi fi lisan syara'. Adapun yang dimaukan dalam lisan syara', di dalam lisan syariat, di dalam Quran dan sunnah, di dalam ucapan-ucapan Allah dan ucapan-ucapan hadis yang sahih, maka makna takdir adalah annallaha azza wa jalla alima maqadir al-asya'. Allah tahu kadar segala sesuatu. Baik, belum selesai. Karena ini makna syara'. Makna syara' itu definisi. Allah tahu ukuran, kadar segala sesuatu. Dan tahu kapan waktunya. Kapan akan terjadi. Wa katabahu. Wa awjadahu. Kemudian Allah adakan. Kemudian Allah adakan. Biqudratihi wa masyiatihi. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui.
Wa annahu katabaha, dan bahwasanya Allah menulisnya di Lauhil Mahfuz sebelum mengadakannya. Baik. Bisa diulang secara ringkas? Dalam ulangan, dalam pertanyaan, di dalam tes, silahkan bahasa kalian berbeda, nggak apa-apa. Nggak perlu letter luck, kalimat per kalimat, huruf per huruf kayak di kitab. Nanti ketahuan kalau kamu nyontek. Hah? Yang penting benar. Ada ilmu, ada penulisan, ada penciptaan. Jadi apa itu takdir? Allah mengetahui segala apa yang akan terjadi. Dan Allah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah wujudkan. Allah ciptakan. Allah takdirkan. 3 perkara ini barakallahu fikum disebut dengan arkanul qadar. Rukun-rukun takdir. Ada satu lagi yang tidak boleh lupa, tidak boleh luput, nggak boleh terlewat. Kalau kalian jeli apa yang saya katakan tadi, sesungguhnya sudah tersebut. Yaitu masyiah. Ini aujadahu disebabkan oleh masyiah. Iradah, kehendak. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila al-abad." Awal pertama Allah ciptakan pena, Allah berkata kepadanya, "Tulislah." Pena itu berkata, "Apa yang aku tulis? Tulislah semua yang akan terjadi." Maka apa definisi takdir secara syar'i? Allah mengetahui apa yang akan terjadi nanti secara rinci. Tahu kadarnya, tahu seberapanya, tahu waktunya, tahu kapannya, tahu terhadap siapa. Semuanya Allah tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan masyiahnya, dengan iradahnya. Kehendak, masyiah, iradah sama. Aujadahu. Aujadahu, kata lainnya, khalaqahu. Semuanya, termasuk perbuatan para hamba. Termasuk khalqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Kamu bisa berbuat karena Allah ciptakan. Kamu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan, bisa belajar, bisa mencatat, bisa menghafal. Itu semua karena Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, kamu sudah mengangkat pena ini, jatuh kembali. Tanganmu gemetar. Dan itu diceritakan oleh seorang teman saya ketika pertama kali stroke. Angkat sendok. Gak bisa. Jatuh sendoknya, gak bisa ngangkat kembali. Tangannya sudah gak karuan. Apakah itu kehendak orang itu? Tidak. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pengennya mengambil sendok. Gak bisa begini. Tangannya. Habis itu terus tangannya kaku. Dibawa ke rumah sakit, ternyata stroke. Stroke ringan. Sedang berbicara. Tiba-tiba pelo, tahu pelo? Bibirnya nggak bisa digerakkan sesuai dengan apa yang dia mau. Lidahnya nggak bisa digerakkan sesuai dengan apa yang dia mau. Nggak bisa. Miring ke sini mulutnya. Siapa itu yang menakdirkan? Allah. Apakah orang tadi berkehendak? Tidak. Orang itu berkehendak ingin bicara, tetapi Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Sehingga Imam Bukhari punya kitab khusus dengan judul Khalqu Af'ali Al-Ibad.
penciptaan perbuatan para hamba. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa di muka bumi ini satu musibah, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali sudah tercatat di dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Berarti sudah tercatat sebelum kami mengadakannya. Sebelum kamu ada, sebelum kamu lahir, sebelum ibumu lahir, sebelum bapakmu lahir, sebelum kakek nenekmu lahir, sebelum ada Adam, Allah sudah menulis akan ada yang namanya manusia, akan ada turunannya, dan akan ada kalian, dan akan belajar di Masjid Abu Bakar, dan akan menulis dan mencatat dan melihat gurunya nulis di papan tulis hari ini. Itu semuanya sudah tercatat. Hingga warakah, daun jatuh dari pohonnya, semuanya tercatat. Itu barakallahu fikum al-qadar, yang namanya takdir. Apa yang Allah ketahui akan terjadi, Allah tuliskan sesuai dengan kehendaknya, kemudian Allah wujudkan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi